Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wasairal makhluqat walladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah hadirin sholat isya dan nanti sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kultum kita malam hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Satu keberuntungan yang diberikan Allah kepada kita bisa menikmati, bisa mengamalkan amalan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap amal, setiap ibadah yang kita kerjakan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi amal yang setiap amalnya menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang diceritakan dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu an qala, berkata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala. Jadi Bapak Ibu, seketika itu Ibnu Umar bersama Rasulullah, lalu ketika bersama dengan Rasulullah, Rasul itu tiba-tiba memegang kedua pundak Ibnu Umar. Faqala, maka Rasul bersabda, artinya Rasul menasihati Ibnu Umar. Apa nasihatnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kata Rasul, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Aw abiru sabilin, atau jadilah kamu ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nasihat Rasul ini simpel tapi maknanya luar biasa. Nasihat ini pun untuk kita sebagai umatnya. Apa yang pertama? Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Bapak Ibu, kita tahu sifat dunia itu sifatnya sementara. Dunia ini sifatnya cepat, singkat, padat. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi tidak ada yang istimewa di dunia ini. Maka kata Rasul, jadi orang asing. Kita ini Bapak Ibu, sebenarnya di dunia ini hanya singgah. Asal kita bukan di sini, tapi di sana. Saya ulangi ya. Asal kita bukan di sini, tapi di sana. Penciptaan kita itu di surga. Kita akan pulang ke surga. Maka kata Nabi, jadi orang asing. Orang asing sifatnya seperti apa, Pak Bu? Kalau kita lihat turis yang datang ke Jogja itu, mereka kan orang asing. Seberapapun wisata di Jogja yang indah,
bagus. Tapi orang asing tahu, ini bukan rumah saya. Ini bukan tempat saya. Walaupun dengan dihias dengan bermacam-macam, orang senang foto di situ dan lain sebagainya, orang asing tahu ini bukan tempat saya. Saya akan pulang. Artinya Bapak Ibu, kita ini akan pulang. Kita asing di sini. Ketika jadi orang asing, dia tidak akan mengambil yang bukan miliknya. Dia tidak akan membawa yang bukan haknya. Dia akan berusaha memilah-memilih mana bawaan dirinya yang bisa dibawa nanti buat pulang. Maka dia akan membawa secukupnya. Maka yang kedua kata Rasul, au amiri sabilin, atau jadi orang yang sedang melakukan perjalanan. Kita ini kan hakikatnya sedang berjalan. Berjalan menuju kuburan kita. Bertambah umur hakikatnya mengurangi jatah hidup kita. Bertambah usia hakikatnya mengurangi usia kita. Bertambah hari hakikatnya kita semakin dekat dengan liang lahat kita. Jadi waktu ke waktu kita itu sedang berjalan menuju kematian kita. Artinya kita sedang melakukan perjalanan. Ibarat kita, Bapak Ibu, jamaah mungkin pernah melakukan rekreasi atau tur kemana, maka dipersiapkan sedemikian rupa, karena kita mau melakukan perjalanan. Mulai dari obat-obatan pribadi, sangu, makan, ongkos, dibawa semuanya, dipersiapkan. Karena dia khawatir ketika di perjalanan, ada yang kurang, bekalnya nggak cukup. Begitupun dengan kehidupan kita hari ini. Maka saya tanya, Ibu, Bapak, kira-kira bekal kita sudah cukup atau belum? Belum. Belum, Pak. Maka Bapak Ibu, kata guru saya, kenapa kita bisa hidup di bulan Ramadan ini? Kenapa Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan ini? Alasannya ada dua. Bisa jadi Ramadan tahun-tahun sebelumnya, Ramadannya tidak berhasil. Artinya, dosa kita masih banyak. Maksiat kita masih banyak. Sehingga Allah kasih kesempatan bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, agar kita memperbanyak taubat. Agar kita memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, Allah tahu bekal kita masih kurang. Sangu kita itu nggak cukup. Sehingga Allah kasih kesempatan di bulan Ramadan ini, di antara keutamaan bulan istimewa ini adalah amal yang berlipat ganda. Artinya, setiap amal berpotensi menambah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dilanjutkan oleh Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Jika kalian hidup di sore hari, jangan menunggu sampai waktu pagi. Jika kamu hidup di pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Artinya, ketika kamu hidup di sore hari, punya kesempatan bisa beribadah, punya kesempatan baca Quran, punya kesempatan waktu untuk berhalwat dengan Allah, maka jangan ditunda. Segerakan. Karena umurmu tidak menunggu pagi. Umur kita nggak nunggu pagi. Begitupun yang pagi, kalau kita hidup di pagi hari, manfaatkan waktu pagi itu untuk taat kepada Allah. Karena umur kita nggak nunggu waktu sore. Bisa jadi duhur Allah ambil umur kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari dilanjutkan lagi. Ketika kamu sedang sehat,
manfaatkan sebelum datangnya sakit. Sebelum kamu mati, manfaatkan ketika kamu hidup. Ramadan adalah bulan amal. Mari bersama-sama berbondong-bondong untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Jadikan amal kita berpotensi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.